warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ahmad dari kelas 1G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 15 14 23 13 7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Vidya Mono Arfa MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Tentunya kita harus memahami sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Kelahiran bangsa Indonesia merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari usaha pejuang dalam meraih kemerdekaan. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai setelah disepakati sebagai bahasa persatuan pada Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Melayu sebagai asal bahasa Indonesia pada waktu itu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini bukanlah kita peroleh seperti meteor yang jatuh ke permukaan, atau bukanlah pula seperti kita menemukan segumpal emas dari perut bumi. Dengan kata lain, lahirnya bahasa Indonesia sudah ada sebelum dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pejuang waktu itu. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia secara umum. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Secara formal, sampai dengan saat ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan juga bahasa resmi. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia berhasil mendudukannya sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara yakni 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan. Yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, serta teknologi modern. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat kontrol sosial, tempat pada kegiatan mengendalikan komunikasi agar orang-orang yang terlibat dalam komunikasi saling memahami. Bahasa sebagai alat pengungkap ekspresi diri. Bahasa juga berfungsi sebagai pengembang profesi, tampak pada pengembangan profesi yang diawali dengan pembelajaran yang dilanjutkan dengan pengembangan diri, kecerdasan yang tidak diperoleh selama proses belajar, tetapi berkomunikasi dengan pengalaman barunya. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi 2, yaitu bahasa secara umum dan bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara umum yaitu 1. Alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, alat kontrol sosial. Fungsi bahasa secara khusus yaitu 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mengekspresikan perasaan melalui karya seni sastra seperti syair, puisi, cerita, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno, dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Selanjutnya, manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kedua, melestarikan bahasa. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Dan yang kelima, merangsang munculnya ide-ide baru. Bukan hanya itu saja, sebuah survei membuktikan bahwa mempelajari bahasa dengan baik dan benar, khususnya kosakata, membuat seseorang lebih mudah dalam mendapatkan ide atau gagasan baru.
Selain itu, mempelajari bahasa juga bisa membuat seseorang menjadi lebih cerdas. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu bentuk keragaman bahasa yang terbentuk dari cara penyampaiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah merupakan bahasa yang disampaikan dalam ranah ilmiah atau akademis. Karena sifatnya yang ilmiah, kita bisa menemukan banyak penggunaan ragam bahasa ilmiah dalam tulisan-tulisan akademis seperti jumlah ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, hingga penulisan makalah. Berikut adalah ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia atau bersifat cerdik merupakan salah satu ciri ragam bahasa ilmiah yang menandakan bahwa bahasa digunakan sudah tepat sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Yang kedua, lugas dan jelas, yaitu bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, bertolak pada gagasan, yaitu penyampaian informasi didasarkan pada gagasan utama atau tidak bersifat subjektif. Yang keempat, formal. Bahasa yang digunakan dalam ranah ini bersifat formal dengan menggunakan kosakata baku yang sesuai. Yang kelima, objektif. Bahasa atau ungkapan yang digunakan tidak bersifat subjektif. Berikut contoh kalimat ragam bahasa ilmiah. Teknik implementasi penulisan ragam bahasa ilmiah ini bisa dapat dilihat dari berbagai contoh kalimat. Bahasa ilmiah dalam jurnal, skripsi, atau tulisan ilmiah lainnya. Seperti berikut ini, bahasa yang objektif adalah bahasa yang menggambarkan suatu pengalaman bagi semua khalayak pemakai bahasa. Representasi, pengalaman linguistik itu dipandang sama. Sebaliknya, bahasa subjektif menggambarkan sesuatu pengalaman oleh penulisnya yang berbeda dengan pengalaman yang dipahami khalayak dalam memenuhi representasi pengalaman itu, karena penulis membawa pertimbangan sikap, pendapat, dan komentar pribadi. Oleh karena itu, keobjektifan bahasa dapat ditingkatkan dengan meniadakan atau minimalkan pendapat dan sikap pribadi tersebut. Selanjutnya, kamus bahasa ilmiah. Kamus bahasa ilmiah sendiri merupakan ciri atau struktur kata yang umumnya digunakan dalam bahasa ilmiah populer. Umumnya, bahasa ilmiah populer menggunakan kosakata yang bersifat denotatif atau lugas dan tidak bermakna ganda, supaya penyampaian menjadi lebih efektif. Selain itu, istilah dalam ragam bahasa ilmiah juga bisa kita lihat dari penggunaan morfemnya. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak atau plural, kata masa lampau atau past tense. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.